والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم في الدارين آمين رضي الله عنكم. وقال زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث. علي بن أبي طالب هذا ما كملت. وقال رضي الله عنه طوبى للزاهدين في الدنيا هب أن الله قد تجاوز عن المسيئين قبله. وقال الإمام علي كرم الله وجهه هب أن الله قد تجاوز عن المسيئين أليس قد فاتهم ثواب المحسنين أليس قد فاتهم ثواب المحسنين. وقال رضي الله عنه طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والدعاء والقرآن شعارا ودثارا فرفضوا الدنيا على منهاج عيسى عليه السلام. بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Masih dalam ucapan Imam Ali karramallahu wajhah, hab annallaha qad tajawaza 'anil musii'in. Anggaplah Allah itu telah memaafkan daripada dosanya orang-orang yang berbuat salah. Alaysa qad fatahum thawabul muhsinin, bukankah juga akan hilang dari orang yang berbuat salah itu pahalanya yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bangkrut itu saudara, orang yang pailit, orang yang dikatakan bodoh tidak ahli berdagang itu bukan karena hanya kurang hartanya. Orang dikatakan rugi itu bukan karena kurang hartanya, tapi tidak dapat untung itu juga rugi. Hah? Anda dianggap selamat dari neraka tapi nggak masuk surga. Anda anggap tidak dicatat dosa tapi Anda tidak mendapatkan magam dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu satu kerugian? Apalagi orang yang musiin, orang yang berbuat salah tadi itu bukan hanya tidak mendapatkan pahala tapi mendapatkan siksa, double kerugiannya. Karena beliau mengatakan anggap saja orang yang berbuat salah diampuni, nggak dapat siksa, tapi dia nggak dapat pahala. Itu juga kerugian, pasti menyesal, karena penyesalan itu bukan karena kehilangan duit juga, bukan karena duit aja. Penyesalan itu mau untung tapi nggak dapat, itu juga nyesel. Hah? Itu juga nyesel. Semua teman-temannya ada di surga, dia nggak masuk surga. Misalnya, semua teman-temannya diangkat derajat oleh Allah, dia nggak dapat derajat di sisi Allah SWT. Itu juga kerugian ya ikhwani. Karena itu dikatakan la yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrad lam yadhkurillah fiha. Ada di surga orang-orang menyesal. Kenapa? Karena dia punya waktu yang seharusnya digunakan untuk ibadah, berzikir, mendapatkan pahala, mendapatkan derajat, tapi dia kehilangan itu. Kenapa? Karena dia melihat teman-temannya di atas dalam kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih istimewa. Nah, disinilah kita harus menjadi orang yang agil, orang yang berakal, yaitu yang tidak mau menyanyiakan waktu untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk apa? Oleh Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Isi kehidupan untuk ibadah. Intinya ayat itu, aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Isi kehidupan untuk ibadah. Kalau untuk maksiat itu namanya melawan, bertentangan, melanggar. Tetapi kalau digunakan untuk tidur, untuk main-main, untuk ghaflah, walaupun tidak dosa, itu namanya ta'tilul hayah. Itu namanya menjadikan kehidupan sia-sia. Padahal Allah mencatatkan kehidupan bukan sia-sia, tapi kehidupan adalah untuk ibadah. Kalau mukhalafah, kalau maksiat udah jelas.
Walaupun nggak maksiat, tapi tidak bernilaikan ibadah, itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ta'tilul hayah. Sama dengan murid. Murid tadi itu seharusnya dia tadi itu belajar dengan serius. Kalau dia nggak masuk kelas, melanggar. Tapi kalau dia masuk kelas kemudian tidur ada di kelas, itu namanya menyanyiakan. Anak kira dua-duanya ini layak untuk dihukum. Karena itu awas, hati-hati. Jangan karena tidak maksiat dianggap itu adalah boleh-boleh saja. Silahkan, tapi jangan banyak-banyak, karena tujuan hidup adalah bukan untuk main-main, tapi tujuan hidup adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya beliau menyatakan, tuba lizahidina fid dunya ar-raghibina fil akhirah. Beruntung orang kalau mau zuhud di dunia kemudian bersemangat untuk akhirat. Ambisinya untuk akhirat, tapi di dunia dia tadi itu orang yang zuhud. Gimana menurut Imam Ali orang yang zuhud beneran tuh? Orang yang zuhud, kriteria orang yang zuhud beneran, ulaika gaumun, mereka adalah sekelompok manusia, ittakhadul arda bisata. Dia menjadikan bumi ini adalah sebagai alasnya dia, nggak perlu babut, duduk di tanah. Wa turabuha firasya, tanahnya di bumi ini dijadikan seperti kasurnya, nggak perlu kasur ya, tidurnya cukup ada di pasir. Wa ma'aha tiba, airnya menjadi minyak wanginya, nggak perlu minyak wangi, cukup dibersihkan dengan air. Wa du'a wal Qur'an syi'aran wa dithara, pakaiannya pakaian biasa walaupun kumuh, tapi bukan necis dengan pakaian, bukan kostum, tapi apa? Dengan doa Quran, doa Quran, doa Quran. Dia menghiasi dirinya bukan dengan baju yang bagus, sarung yang bagus, serban yang bagus, gamis yang bagus, tapi dengan Al-Quran dan dengan zikir dan dengan doa. Farafadud dunia, mereka mengusir dunia, nggak mau dunia, menolak dunia. Dunianya datang. Nah kalau kita kan enggak, dunianya nolak kita. Nah, ini tidak, dunianya datang tapi dia nolak. Pejabat datang, enggak. Orang kaya datang, la. Fulus datang, la. Farafadud dunia, mereka menolak dunia. Mereka mengikuti alaman Haji Isa alaihissalam. Mereka mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa. Satu saat Nabi Isa ngantuk, saudara, pingin tidur agak pulas, ambil batu untuk bantalnya, batu. Kelihatan iblis bahagia berseri-seri. Nabi kelihatan iblis, setan. Kalau kita nggak kelihatan, sama-sama setan ya mungkin ya. Ngelihat setan lagi bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena mereka para nabi nggak ingin setan bahagia. Anda mulai senang sama dunia. Mana kata dia? Itu cari bantal, badal batu nih, dilempar bantunya. Masya Allah. Karena di antara mereka menyatakan, lan ara syaitanan fi baiti ahab ilayya min an ara wisadatan fi baiti. Ana melihat setan di rumahku masih lebih mendingan daripada kelihatan bantal. Kenapa? Buat anak ngantuk ya, mulai ini akhirnya hilang gara-gara ini. Kalau setan anasnya berhadapan, tapi kalau bantal ini kadang-kadang kita semakin akrab gitu. Inilah orang-orang istimewa, saudara. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu. Ya, kalau kita kan enggak. Beruntung kalau orang tadi itu rumahnya bagus, tegelnya marmer, kasurnya empuk, permadaninya mahal, itu beruntung. Kalau beliau tidak, tuba lizahidina 'anid dunya ar-raghibina fil akhirah. Inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana. Ada hamba-hamba Allah yang dikatakan cerdas. Gimana kriterianya hamba yang cerdas? Tallaqud dunya, mereka meninggalkan dunia, wa khaful fitana, takut kena fitnah dunia. Wih,
Gak sedikit loh orang soleh jadi gak soleh gara-gara dunia. Gak sedikit loh orang baik jadi gak baik. Orang yang asalnya rahmat jadi kejam gara-gara dunia. Talaqud dunya wa khaful fitnah. Ja'aluha lujjatan. Mereka menjadikan dunia ini ibarat ombak yang besar yang bisa menghanyutkan, yang bisa menenggelamkan. Wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Karena dia menghadapi dunia, karena memang hidup di dunia dia yang begitu luar biasa, yang bisa menghanyutkan, yang bisa menenggelamkan, terbuai dengan fitnah dunia, maka dia menjadikan amal solehnya menjadi perahu yang harus kuat. Gak ada waktu untuk yang lainnya. Pagi itu zikir, sholat duha, baca Quran, tidur sebentar, kemudian baca mengajar, belajar, terus begitu dikawal, dijadikan amal soleh ini sebagai perahunya untuk melawan ombak dunia. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih amal fiha sufunah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tanah. Kenapa? Karena mereka menyaksikan, menilai dunia ini adalah bukan tempat untuk makhluk hidup. Kenapa? Tempatnya mayit. Ini semuanya calon-calon mayit ini. Bukan tempat untuk makhluk hidup. Laisa lihayyin wa tanah. Nanti surga itu. Di sana ada hayah abadiyah. La nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sana ada kehidupan yang bagus. Karena itu jadi orang cerdas, jangan jadi orang terbuai yang tergila-gila dengan dunia, tapi jadilah orang yang zuhud daripada dunia, maka kamu akan menjadi ugala, orang-orang yang cerdas sisi Allah Subhanahu wa taala.